Oke, tema selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Apa saja sumber hukum? Artinya hukum Islam itu diambil dari mana? Dari apa? Tentu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Setidaknya ada 4 ini. Loh Pak, bukannya ijtihad? Loh iya, ijtihad itu kan kemudian bisa diwakili dari segi qiyas atau bisa diwakili dari ijma ini tadi. Karena kalau Al-Quran hadisnya sudah ada, ya tidak perlu ijma. Begitu ya. Kalau sudah jelas ada di Al-Quran dan hadis, tapi adanya ijma ini berarti menandakan adanya proses ijtihad. Begitu. Oke, kita bicara secara satu persatu. Oke, Al-Quran. Ya, di sini saya hanya menyampaikan definisinya saja. Karena kalau kita bicara Al-Quran secara komprehensif ya bisa satu tema sendiri tersendiri itu nanti. Ya memang Al-Quran, nah ini menarik dalam bukunya kitabnya mana Khalil Al-Qattan itu disebutkan setidaknya ada 3 kelompok golongan yang mendefinisikan Al-Quran. Tapi jangan dipahami golongan ini seperti aliran-aliran dalam Islam, bukan ya. Jadi ini hanya klasifikasi saja. Jadi ada yang mendefinisikan Al-Quran itu dengan redaksi yang panjang, ada yang sedang-sedang saja, ada yang singkat. Nah, bagi yang panjang, firman Allah yang Al-Quran adalah firman Allah bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi redaksinya lengkap sekali. Pertama, firman Allah. Jadi Al-Quran itu firman Allah, bermukjizat, ada aspek ijaznya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi membacanya. Nah, kalau yang ini terlalu panjang Pak, maka bisa pakai sedang saja. Lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membaca. Jadi yang khas dari Al-Quran itu membaca saja dapat dinilai ibadah, meskipun tidak paham. Menarik ya. Kemudian kelompok yang mendefinisikan secara singkat dengan menyebut 1 sifat atau 2 sifat untuk mensifati kalam Allah. Apa yang Al-Quran itu? Kita buang. Apalagi Al-Furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kalian ditanya menjawab nama lain dari Al-Quran, itu berarti kalian masuk yang kelompok 3 ini ya. Ini, jadi ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang... Nah, kemudian saya lanjutkan ke hadis. Nah, ini hadis juga saya akan definisikan saja. Jadi karena kalau kita bicara ulumul hadis itu juga bisa beberapa pertemuan. Hadis berbahasa sesuatu yang baru atau berita atau khobar. Hadis istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadinya. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taklirin au wasfin khalqiyyin au khuluqiyyin. Jadi itu segala sesuatu yang disandarkan ke Nabi. Pokoknya apa saja. Nabi menyampaikan sesuatu yaitu hadis, Nabi mengiyakan sesuatu itu juga hadis, Nabi kemudian menetapkan sesuatu itu juga hadis, sifat Nabi itu juga hadis, pribadi Nabi itu juga hadis. Nabi pribadi yang suka tersenyum, maka itu termasuk hadis juga dalam definisi. Jadi segala sesuatu yang dari Nabi itu menjadi dasar hukum. Dan segala sesuatu yang ada di Al-Quran itu menjadi dasar hukum. Nah, ijma. Setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para mujtahid. Ijma ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi. Jadi diingat ya, kalau di hadisnya sudah jelas ya tidak perlu diijtihadi. Karena Nabi berpesannya itu kalau di Al-Quran tidak ada, hadisnya tidak ada. Itu di hadis Mu'adz bin Jabal ketika hendak diangkat sebagai gubernur.
Kalau di Al-Quran tidak ada, hadis. Kalau hadis tidak ada, ijtihad. Artinya yang boleh diijtihadi adalah sesuatu yang memang belum ada. Kalau sudah jelas sudah ya jangan. Atau kemungkinan yang ada di dalam Al-Quran hadis ya. Jadi poinnya di situ. Kalau memang di Al-Quran hadis ada, ya tidak perlu diijtihadi. Nah, menarik. Jadi ijma itu kesepakatan para ulama. Jadi ada semacam suara bersama, persetujuan. Nah, ijma itu ada dua, bayani dan sukuti. Bayani, semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Jadi ketika ijma itu ada banyak ulama yang mengijmai, menyetujui. Ada persetujuan baik itu perkataan atau tulisan, yaitu ijma bayani. Tapi ada ijma sukuti. Sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam. Jadi kalau yang lain diam, tapi diamnya itu lebih ke setuju, maka itu dinamakan sukuti. Kalau semuanya mengatakan, semisal ada satu diskusi, ada bahasa masail, ada bahasa masail bahasanya begitu, itu kok semua mujtahid kok sepakat atas satu hukum, semuanya berkontribusi berpendapat, itu bayani. Tapi kalau ada yang diam, Pak, bagaimana? Diam saja. Jadi di antara banyak mujtahid itu berpendapat, tapi ada juga yang banyak yang diam, dan diamnya itu, tapi diamnya menandakan setuju, artinya tidak menentang. Jadi bukan karena takut atau malu, itu dikatakan sukuti. Nah, untuk hukum mengikuti ijma bayani itu wajib, karena ya dalam konteks hukum ya, ketika dia sudah menjadi satu hukum ya sudah diikuti. Tapi kalau yang sukuti fleksibel, artinya karena ada mujtahid yang diam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu qiyas, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Jadi menganalogikan, menyamakan, rukun qiyas. Adanya al-aslu, al-far'u, al-hukmu, as-sabab. Al-aslu itu yang asal, hukum asal. Al-far'u itu hukum cabang, al-hukmu yaitu hukumnya. Al-aslu itu adalah yang asalnya. Al-far'u cabang, ini yang pokok, cabang, hukum, sebab. Semisal al-aslu ini gandum, al-far'unya beras. Ini biar nanti bisa dipahami. Al-hukmu makanan pokok. Al-hukmu ini hukum dari al-asal. As-sabab adalah makanan pokok. Artinya begini. Kalau dalam hadis itu gandum kan di zakati. Jadi al-aslu gandum hukumnya wajib. Beras bagaimana? Wajib, Pak. Kenapa? Karena ada sebab di mana baik aslu dan al-far'u punya sebab yang sama atau sifat yang sama, yaitu makanan pokok. Jadi begitu ya. Ada ketentuan yang jelas ada hukumnya, ada pihak yang belum ada hukumnya. Ketika yang belum ada hukumnya, ini kok ingin dihukumi seperti ini, harus ada sebab. Apa? Makanan pokok. Atau semisal lagi, khomer. Al-Quran hadisnya jelas hukumnya. Hukum khomer haram. Al-far'u cabangnya. Jadi ini pokok, ini cabang. Cabangnya apa? Semisal sabu-sabu. Ini sabu-sabu. Ini asal, ini pokoknya, hukum pokok, di mana khomer itu hukumnya haram. Kemudian ada sabu-sabu. Karena ada sebab, ada tidak sebab yang sama antara sabu-sabu dengan ada apa? Memabukkan, yang itu sampai menghilangkan akal. Sehingga meskipun sabu-sabu ini di dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan hukumnya secara jelas, tapi dia tetap dihukumi haram karena dikiaskan dengan khamr. Jadi itu, jadi harus ada
yang pokok, yang cabang, hukum dari yang pokok, kemudian ada sebab. Oke, saya kira itu untuk sumber. Memang ada banyak, masih ada lagi sumber-sumber hukum yang lain, ada masalah mursalah, ada istihsan dan seterusnya. Tapi yang inti, yang secara garis besar itu ada 4 ini tadi. Jadi kias, ijma, hadis, dan Al-Quran. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.